들고 다니는갑네. 같은 저 서울 양반이 여자요? K-drama yang aku mau review kali ini judulnya Jongmyeon The Star is Born. Cerita dibuka dengan adegan sebuah keluarga kecil yang miskin. Si ayah meminta bantuan pada kenalannya untuk anak perempuannya. Di luar dugaan, anaknya yang bernama Chae Gong-son malah meminta untuk diajari nyanyi pada si penolong. Walaupun ayahnya tidak setuju, namun Chae Gong-son tetap pada pendiriannya. Cerita lalu berpindah sekian puluh tahun kemudian, tepatnya di era tahun 1950-an, tanpa memperjelas siapa gadis yang diceritakan di depan tadi. Adalah Yoon Jong-yeon dan kakaknya yang bernama Yoon Jong-ja, yang sehari-harinya berjualan ikan di pasar. Mereka hidup bertiga bersama ibunya yang bernama So Yong-rae. Jong-yeon ini punya bakat bernyanyi yang bagus dengan suara yang merdu. Tentunya gaya bernyanyi dan kesenian di sini ya seperti di era tahun 50-an ya, beda dengan era sekarang. Cuma entah kenapa, Yong-rae sangat melarang Jongmyeon menunjukkan bakat bernyanyinya. Tiap kali Jongmyeon bernyanyi, atau bahkan bersenandung saja, Yong-rae terus memarahinya dan memintanya berhenti melakukannya. Padahal dengan bernyanyi, Jongmyeon bisa lebih mudah mendapatkan uang daripada berjualan ikan dan kerang di pasar. Apalagi di sana ada preman pasar yang terus mengganggu dan meminta uang keamanan pada mereka. Cuma ibunya nggak mau tahu. Dia lebih rela miskin dan menghadapi preman pasar itu tiap hari daripada membiarkan Jongmyeon cari uang dari bernyanyi. Hingga suatu ketika saat Jongmyeon bernyanyi di pasar, secara tidak sengaja hal itu didengar oleh Moon Ok-kyung dan So Hae-rang. Moon Ok-kyung dan So Hae-rang ini adalah artis teater ternama saat itu. Ok-kyung langsung terpesona dengan kemerduan suara Jongmyeon dan memberinya tiket nonton teater gratis dan memintanya untuk datang. Jongmyeon pun akhirnya mengajak Jong-ja untuk nonton berdua. Karena Jongmyeon ingin tahu kok Ok-kyung bisa kaya hanya dari menyanyi di teater. Dia ingin belajar karena juga ingin bisa sukses dan kaya seperti Ok-kyung dan lepas dari kemiskinan. Di dunia teater ini, Ok-kyung berperan sebagai pangeran. Jongmyeon yang melihatnya sangat terpesona dan kagum. Dia jadi nggak bisa tidur dan kepikiran terus. Setelah acara itu, secara sembunyi-sembunyi, Jongmyeon menemui Ok-kyung lagi. Ok-kyung memberitahunya kalau akan ada audisi peserta baru untuk bergabung dengan rombongan teater miliknya. Dia menawari dan meminta Jongmyeon mempersiapkan diri ikut audisi itu, karena menurutnya Jongmyeon punya bakat terpendam yang bagus di dunia teater nanti. Otomatis Jongmyeon jadi senang mendengarnya. Biasanya mamanya selalu mematahkan semangat dan impiannya. Sekarang ada aktris besar yang memujinya. Itu membuat semangat Jongmyeon membara lagi. Ok-kyung juga bersedia melatih Jongmyeon dalam hal menari, akting, dan bernyanyi, supaya dia bisa lulus tes. Sayangnya, beberapa hari sebelum audisi itu, ibu Jongmyeon mengetahui rencana Jongmyeon. Karena Jongmyeon terus ngotot mau ikut, dia dikurung di sebuah gudang. Ok-kyung yang biasanya melatih Jongmyeon tiap hari, heran, kemana ini Jongmyeon kok tiba-tiba menghilang? Akhirnya, Ok-kyung menemui Jong-ja dan mengingatkannya kalau hari audisi itu besok pagi. Nanti malam, Ok-kyung akan menunggunya untuk berangkat bersamanya ke tempat audisi. Jong-ja yang biasanya tidak pernah melawan ibunya, merasa kasihan dengan Jongmyeon. Akhirnya dia rela membobol gudang itu dan membawa Jongmyeon kabur bersamanya untuk menemui Ok-kyung. Besoknya, Jongmyeon bisa mengikuti audisi tersebut. Kedatangannya ke tempat audisi bersama Ok-kyung saja sudah membuat heboh peserta audisi lainnya. Walaupun dia gagal di tes menari, tapi Jongmyeon mendapat nilai bagus di akting dan nilai sempurna di tes nyanyi. Itu membuatnya diterima sebagai peserta pengganti. Keunikan suara Jongmyeon membuat Kang So-bok teringat akan suara penyanyi terkenal di masa mudanya. So-bok sempat mengira Jongmyeon ini anaknya. Tapi setelah ditanya nama ibunya siapa, ternyata beda. Sejak itu, Jongmyeon memulai banyak pelatihan seni teater di sana.
Karena penampilan Jonghyun yang kumal dan dianggap menggunakan orang dalam untuk masuk, yaitu Ok-kyung tadi, jadinya kehadiran Jonghyun banyak diremehkan dan dimusuhi. Jonghyun hanya punya seorang teman di sana, yaitu Hong Juran. Salah seorang yang awalnya dikagumi Jonghyun karena suara merdunya adalah salah seorang seniornya sendiri yang bernama Yo Yong-so. Yong-so adalah anak dari keluarga kaya, yang semuanya termasuk jenius di bidang seni. Saat mendengar suara Jonghyun, Yong-so sebenarnya kaget akan talenta yang dimiliki Jonghyun dan menyadari kalau Jonghyun ini bisa menjadi pesaingnya nanti di masa depan. Cuma Yong-so berusaha jaim dan memandang dirinya di level yang berbeda dengan Jonghyun. Jadi, di drama Korea ini, kita akan dibawa melihat perjuangan Jonghyun dalam meraih mimpinya sebagai bintang teater masa depan. Apakah memang benar feeling Ok-kyung yang sampai berani menyebut Jonghyun adalah calon penerus kejayaannya? Bagaimana juga dengan persaingannya dengan Yong-so? Juga walaupun belum dijelaskan detail, feelingku ya, mamanya Jonghyun itu adalah penyanyi teater terkenal, Chae Gong-son yang di awal tadi, yang tiba-tiba menghilang dari dunia itu. Dan kurasa, Yong-rae dan So-bok ini dulunya teman, tapi entah bertengkar atau gimana, itu yang menyebabkan Yong-rae mati-matian melarang Jonghyun untuk bernyanyi. Apakah Jonghyun akan mengalami nasib yang serupa dengan mamanya? Nah, bagi kalian yang penasaran, segera tonton lengkapnya di layanan streaming kesayangan kalian. Kalian yang juga suka K-drama tipe seperti ini, bisa nonton kontenku lainnya di playlist yang sudah kubuat. Linknya kutaruh di kolom deskripsi. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. See you!